Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwatul Azizah dengan NIM 210110209196. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis yang telah saya dapatkan kajian dialek sosial jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan variasi leksikal yang terdapat pada film Mondok, kajian dialek sosial. Bahasa Indonesia adalah bahasa sehari-hari yang dipakai dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia mempunyai tatanan terpenting dan utama di antara beberapa bahasa daerah yang berada di Indonesia. Tetapi berbeda dengan Timor Leste, menganggap bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kerja. Bahasa secara garis besar adalah bersifat sistematis. Bahasa dibentuk oleh beberapa pola tertentu, kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama, sehingga jika ada seseorang yang melanggar kaidah tersebut bisa disepakati atau ingin mengerti dengan baik oleh lawan bicaranya. Dalam komponen bahasa, Khair dan Agustina membedakan variasi bahasa sebagai berikut. Variasi bahasa dari penutur dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, variasi bahasa bersifat perorangan dibentuk dengan dialek. Yang kedua, variasi bahasa terdapat dari sekelompok penutur jumlahnya relatif pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu disebut dengan dialek. Yang ketiga, variasi bahasa digunakan oleh sekelompok sosial pada masyarakat tertentu disebut kronolog. Sedangkan yang keempat, variasi bahasa yang dikaitkan dengan status golongan dan kelas sosial penuturnya disebut sebagai sosiolek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian yang kedua, yaitu variasi bahasa terdapat dari kelompok penutur dan jumlahnya relatif pada satu tempat, wilayah, atau area tertentu yang disebut sebagai dialek. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah karena beberapa alasan, yaitu pertama, mengetahui variasi-variasi leksikal bahasa Indonesia. Yang kedua, memetakan distribusi leksikal sesuai makna pada data. Sedangkan yang ketiga, menjelaskan dan menyimpulkan variasi leksikal bahasa Indonesia yang terdapat dalam film Mondok. Penelitian ini terjadi di latar belakangi beberapa faktor sosial. Yang kedua adalah perbedaan golongan, aktivitas, komunitas, dan pekerjaan. Sehingga pada data yang terdapat di bawah ini akan menunjukkan variasi bahasa yang tidak disebabkan oleh penutur dan tidak bisa hidup sendiri, tetapi membutuhkan lawan bicara dari penutur tersebut. Metode yang digunakan untuk memperoleh hal ini adalah metode kualitatif, sedangkan teori yang dipakai adalah metode simak bebas cakap dari sebuah video yang berjudul Mondok tentang fenomena interaksi sosial yang berada di YouTube. Sehingga teknik yang dipakai untuk mencatat data di bawah ini adalah teknik catat bebas cakap. Hasil penelitian berdasarkan penjelasan di atas, variasi bahasa Indonesia pada artikel ini fokus pada menganalisis dialek sosial mengenai komponen bahasa yang terjadi pada film Mondok yang telah diamati pada laman YouTube Nux Minilab. Ditentukan data leksikal tentang variasi dialek sosial di lingkungan sekolah. Contohnya, pada data pertama, ini sudah ketiga kalinya Rehan memprovokasi temannya untuk berkelahi. Bapak Ibu harusnya lebih memperhatikan perilaku Rehan. Data yang kedua, guru BK. Rehan bukan hanya membuli temannya, tapi dia sudah berani membuli gurunya sendiri. Apa-apaan ini? Belajar apa sebenarnya Rehan di rumah? Data yang ketiga, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Rehan ini sudah keterlaluan. Dia membimbing teman-temannya untuk membuat kartu sendiri dari kertas karton. Coba Ibu bayangkan.
Ayah Rehan menjawab, "Maafkan anak kami, Bu." Mama Rehan menjawab, "Tapi memang Rehan dari kecil sudah senang buat kerajinan tangan, Bu." Dengan pembelaan tersebut, guru Rehan tidak terima. Ibu sadar bahwa anak ibu umurnya masih 9 tahun bisa membuat 3 kartu remi. Rehan menjawab, "Kartu geplek." Sedangkan Pak Rehan berkata, "Diam kamu." Mama Rehan berkata lagi, "Mungkin pengaruh lingkungan, Bu." Dari sini sudah diketahui bahwa pengaruh lingkungan sangat tidak baik bagi anak yang masih bersekolah. Berdasarkan data tersebut, terdapat beberapa variasi leksikal yang dihasilkan dalam percakapan di atas, seperti kata memprovokasi dari seorang guru yang terlihat ilmu dan wawasannya lebih luas dan pendidikannya menjelaskan dengan penekanan agar orang tua si murid paham kondisi Rehan. Sedangkan makna leksikal yang terdapat kata provokasi adalah membangkitkan kemarahan orang lain dengan kata tindak sehingga mereka dapat melakukan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Seperti contohnya, saya memprovokasi teman saya agar menjadi jahat. Hal itu bisa membuat teman saya menjadi jahat, begitu. Kesimpulan pada bahasa Indonesia ini, bahasa sehari-hari yang dipakai dalam kehidupan masyarakat adalah bahasa Indonesia. Dan kajian yang dipakai dalam metode ini adalah metode kualitatif. Teori ini memakai metode simak bebas cakap dari sebuah video yang berjudul Mondok tentang fenomena interaksi sosial, sehingga kita bisa mengetahui makna leksikal yang terdapat dalam kata-kata tersebut. Seperti contohnya memprovokasi tadi. Begitu, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.